Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Jika dulu aku tidak melakukan hal ceroboh, mungkin sekarang keempat saudaraku itu masih hidup. Lalu pertemanan kami juga tidak akan terpotong begitu lama, pikir Dewa Neraka sambil menghela nafas. Jenderal Zhao segera menepuk pundak Dewa Neraka, dan Dewa Neraka segera tersadar dari pikirannya, lalu menatap Jenderal Zhao dan yang lainnya di sana dengan wajah sedih. Terima kasih semuanya. Aku minta maaf atas apa yang telah dulu aku lakukan, ucap Dewa Neraka dengan tulus sambil membungkuk. Hei, apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus seperti ini, kamu jangan anggap kami saudara lagi, ucap Jenderal Nan sambil membantu Dewa Neraka berdiri. Jenderal Zhao dan yang lainnya mengangguk setuju. Seorang saudara tidak perlu berterima kasih, atau membungkuk di hadapan saudaranya yang lain. Lin Tian yang melihat ikatan saudara seperti ini, dia pun merasa senang. Dia menatap ayah dan kedua ibunya itu, sambil mengangguk puas dengan apa yang dia lihat sekarang. Baiklah, aku tadi lupa memberitahu kalian. Dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, semua penguasa yang ada di sini harus mencapai ranah setengah dewa kaisar. Ucap Lin Tian. Ucapan Lin Tian ini sontak saja membuat semua penguasa menjadi terdiam. Lalu mereka menatap Lin Tian dengan bingung. Tenang saja, nanti ayahku akan membantu kalian, dan ayahku jugalah yang akan menjelaskannya bagaimana cara kalian mencapai ranah setengah dewa. Yang pasti kalian harus dapat mencapainya dalam 5 tahun ke depan, dan itu adalah tugas kalian. Bagaimanakah caranya? Itu semua tanggung jawabku dan ayah, jelas Lin Tian dengan serius sambil menatap semua penguasa yang ada di sana. Semua penguasa hanya bisa mengangguk setuju, dan mereka meyakinkan Lin Tian, kalau mereka pasti akan berusaha mencapai ranah setengah dewa kaisar secepatnya. Lin Tian segera memberikan ketiga meteor itu kepada ayahnya, meskipun dia ingin terus menaikkan kekuatannya dengan meteor itu. Tapi sekarang dia harus memastikan untuk meningkatkan kekuatan semua penguasa di sini, karena bagaimanapun juga perang puncak sudah mulai mendekat, dan dia tidak dapat bertarung seorang diri. Itu sudah pasti membutuhkan mereka semua, untuk membantunya menghadapi musuh yang kuat. Lin Tian memanggil Bai Wutian, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Bai Wutian langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Tian, dan tanpa berpikir panjang lagi pada sore harinya setelah Lin Tian mengajak keluarganya berkumpul, Bai Wutian langsung menghilang entah kemana. Ini membuat Bai Yu sangat kesal dengan sikap suaminya itu. Lin Tian hanya bisa menenangkan Bai Yu cukup lama, sebelum Ying Huan dan Ling Suer membantu Lin Tian untuk menangkan Bai Yu. Wanita memang makhluk yang aneh. Hal seperti itu seharusnya kamu serahkan kepada ibumu, atau mungkin istri-istrimu nak, ucap Lin Dong yang mengingatkan Lin Tian tentang sifat wanita. Iya ayah, aku lupa akan hal itu. Untungnya ayah mengingatkan aku, jawab Lin Tian sambil menghela nafas. An-er, apakah kamu serius ingin memulai perang dengan Kaisar Langit terdahulu? Tanya Seng Lian dengan serius sambil menatap Lin Tian. Lianek, sudah tidak ada pilihan lain lagi. Jika aku tidak memulainya duluan dan malah dia yang memulainya duluan, itu akan membuat kita jatuh ke dalam kesulitan, jawab Lin Tian dengan menyatakan tekadnya untuk berperang. Tapi dia sudah jauh melampaui kekuatan kita semua. Ini pasti akan sangat sulit, ucap Seng Lian. Kakek percayalah, dengan apa yang aku dan ayah rencanakan, maka tidak lama lagi bagi kalian untuk mencapai ranah setengah dewa kaisar. Tapi tingkat apa yang kalian capai nantinya, itu semua tentu saja tergantung kalian, jawab Lin Tian dan meyakinkan semua keluarganya itu. Jadi kapan kita akan menyerang mereka? Tanya Lin Dong. Itu setelah aku dapat membuat dewa penghancur setuju untuk bergabung dengan kita, jawab Lin Tian.
Apakah kamu yakin dia akan setuju? Tanya Mu Xuanyin sambil menatap suaminya itu. Tentu saja aku sangat yakin. Setidaknya 70% aku bisa yakin dia akan setuju, jawab Lin Tian. Akhirnya semua keluarga Lin Tian tidak lagi menanyakan hal tentang Dewa Penghancur, maupun Kaisar Langit yang lama. Mereka berkumpul di meja makan bersama-sama, dan menikmati hari-hari indah keluarga mereka, lalu melupakan sejenak masalah dunia yang sedang kacau. Di mana Lan Jingyi? Tanya Lin Tian sambil menatap Mu Xuanyin. Dia sepertinya sedang sibuk di ruang kerjanya. Suami, kamu harus pergi melihatnya setelah ini. Tadi aku telah memanggilnya, tapi dia mengatakan kalau sudah selesai nanti, barulah dia akan ke sini, jawab Mu Xuanyin. Lin Tian pun mengangguk. Setelah beberapa jam berlalu dan hari sudah mulai gelap, Lin Tian dan keluarganya yang lain kembali ke kamar mereka masing-masing. Tetapi Lin Tian tidak kembali ke kamarnya, dan dia malah pergi ke ruang kerja istana. Saat dia membuka pintu ruang kerja istana yang seharusnya dia gunakan, dia melihat sosok wanita cantik tertidur pulas di meja kerjanya. Melihat sosok cantik yang tertidur itu, Lin Tian tersenyum dan berjalan mendekati sosok cantik itu. Sesampainya di meja kerja, Lin Tian membelai wajah cantik Lan Jingyi. Lalu secara tidak sengaja, ini membuat dia terbangun dari tidurnya. Dan saat Lan Jingyi bangun, dia kaget melihat Lin Tian sudah ada di sampingnya. Tidak baik terus bekerja keras untuk kesehatanmu sayang, ucap Lin Tian sambil mencubit pipi Lan Jingyi. Aku ketiduran setelah menyelesaikan semua laporan keuangan negeri langit, jawab Lan Jingyi sambil menghela nafas. Oh, jadi begitu ya. Apakah semua laporan keuangan sudah selesai? Apakah kamu akan pergi istirahat sekarang? Tanya Lin Tian yang berpura-pura penasaran. Aku akan pergi. Belum selesai Lan Jingyi berbicara, Lin Tian sudah menggendongnya, dan menjatuhkan Lan Jingyi di kasur yang ada di ruangan kerja istana itu. Lin Tian juga menutup semua jendela dan pintu yang ada di sana, bahkan dia memasang formasi besar untuk mencegah orang masuk dan mendengar apa yang ada di dalam. Suami, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lan Jingyi dengan cemas. Aku hanya ingin tidur bersama istriku, apakah itu tidak boleh? Jawab Lin Tian sambil tersenyum, dan kemudian membelai wajah cantik Lan Jingyi. Tentu saja boleh, tapi tidak seharusnya. Semua pakaian Lan Jingyi tiba-tiba lepas dari tubuhnya, hal ini membuat dia kaget dan berteriak keras. Lin Tian tidak peduli dengan teriakan Lan Jingyi, dan dia segera mencium bibir kecil Lan Jingyi itu dengan beringas. Jangan terlalu keras dengan dirimu. Cukup temani aku, dan jadilah istri yang baik untukku. Itu saja sudah membuatku bahagia, dan merasa sempurna memiliki kalian, ucap Lin Tian, dan ucapan ini membuat Lan Jingyi tersentuh. Ingatlah, jangan pernah memaksakan dirimu lagi, dan untuk hukumanmu sekarang, kamu harus melayani suamimu dengan baik. Apalagi sudah berapa kali kamu kabur dari suamimu ini? Ucap Lin Tian. Aku akan mematuhi suami, jawab Lan Jingyi dengan malu. Bagus. Kalau begitu bagaimana jika kita ganti posisi? Ucap Lin Tian. Melihat wajah tersenyum Lin Tian, ini langsung membuat wajah Lan Jingyi merasa malu. Tapi dia hanya mengangguk saja, dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Lin Tian. Di pagi harinya, saatnya pergi untuk melihat-lihat, ucap Lin Tian sambil berdiri di atas istana langit. Ayah, aku pergi dulu. Semuanya aku serahkan kepadamu, ucap Lin Tian sambil menatap Lin Dong dengan tersenyum. Karena bagaimanapun juga sejak dia sadarkan diri, kebanyakan yang turun tangan dalam memimpin negeri langit adalah ayah dan juga kedua saudara ayahnya. Ditambah lagi Lan Jingyi yang mengurus masalah keuangan istana langit, dan beberapa masalah di ibu kota. Pergilah. Tapi akan lebih baik jika kamu kembali dengan cepat, balas Lin Dong.
Aku akan mengusahakannya, jawab Lin Tian, lalu menghilang dari pandangan Lindong. Setelah beberapa saat sejak Lin Tian pergi, Ying Huan segera muncul dengan Ling Qingzu. Melihat kalau Lin Tian sudah tidak ada, Ying Huan merasa agak kesal dengan tingkah anaknya yang pergi tanpa pamit itu. Kenapa dia hanya menyapamu di saat akan keluar? Apakah kami ini bukan ibunya? Tanya Ying Huan dengan kesal. Bukan karena dia tidak mau menyapa kalian, tapi karena dia tidak akan bisa tenang bila melihat wajah khawatir kalian. Karena itulah dia hanya menyapaku di saat akan pergi, jawab Lindong sambil menghela nafas. Cih, bukankah itu hal yang wajar jika aku khawatir, aku ini kan ibunya. Akulah yang melahirkannya, ucap Ying Huan yang kesal dengan ucapan Lindong. Lindong hanya terdiam, dan dia tanpa pikir panjang lagi langsung pergi menjauh, dan meninggalkan kedua istrinya itu tanpa sedikit pun menjawab. Karena Lindong mengerti, semakin dia bersikeras, maka kedua wanita itu akan semakin menjadi liar. Lebih baik cari aman saja, ucap Lindong yang telah jauh dari kedua istrinya itu. Kembali ke sini. Aku belum selesai berbicara, ucap Ying Huan yang sudah kesal, dan kemudian dia mengejar Lindong. Dia tidak peduli lagi dengan teriakannya ini, yang bahkan membuat heboh istana pagi itu. Ling Qingzu hanya bisa menghela nafas, sambil mengikuti Ying Huan dari belakang. Meskipun dia kesal, tapi dia tidak terlalu bisa mengungkapkannya. Jadi dia lebih suka membiarkan Ying Huan yang melepaskan amarahnya, dan dia akan membantunya dari belakang. Fiuh, orang-orang itu membuat aku kesal saja, gumam bayi kecil. Entah kenapa bayi kecil terlihat kesal, sambil berbaring di pangkuan wanita cantik di tempat biasa mereka bersantai. Bukankah mereka terlalu bersemangat selama beberapa bulan ini? Apakah pantat mereka tidak lelah? Aku saja tidak akan tahan bila harus terus-menerus bekerja seperti itu. Sukun juga ikut berkomentar, tapi wajahnya terlihat sangat mabuk. Sudahlah Kak, sial, aku harus memukul pantat ketiga orang bodoh itu setelah kembali, ucap naga kecil yang terlihat sama dengan Sukun. Sejak dia kembali ke tempat hiburan itu, dia terlihat lebih banyak minum dan berbicara dari yang lain. Ayolah, jangan pikirkan apapun lagi. Kita lanjutkan saja minumnya, ucap Bing Zhao yang terlihat mencoba menyemangati semua saudaranya itu. Cling, semua berandalan itu langsung dengan bahagia mengangkat gelas mereka, dan kemudian melanjutkan minum mereka, itu tanpa mempedulikan kalau Lin Tian dan Negeri Langit sedang bersiap untuk berperang dengan musuh utama mereka. Di langit, roh api yang melihat kelakuan 6 berandalan sedang mabok-mabokan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Mereka sebenarnya sangat kuat, dan bahkan bisa lebih kuat lagi. Tapi sifat mereka benar-benar jauh berbeda dengan saudara mereka, yaitu Kaisar Langit, ucap roh api sambil menghela nafas. Dia tidak lama memperhatikan para berandalan itu, dan bersiap untuk pergi kembali ke tempatnya. Tapi saat dia akan pergi, dia merasakan aura yang kuat muncul di alam api. Aura itu sama kuatnya dengan aura naga kecil. Apakah ini musuh? Fikir roh api yang langsung pergi ke arah aura itu berada. Naga kecil dan bayi kecil yang sedang asik minum, mereka tiba-tiba saja tersentak bangun dari mabuknya. Lalu mereka memandang ke arah di mana roh api pergi. Karena telah merasakan aura yang kuat itu, keduanya langsung membangunkan saudara-saudaranya yang lain untuk segera lari dari tempat itu. Wush! Siapa kamu? Tanya roh api sambil menatap Bai Wutian dan dua wanita yang ada di belakangnya itu. Aku adalah Bai Wutian. Maaf ya, aku kesini hanya untuk membawa beberapa ekor anak nakal yang lari ke wilayahmu, ucap Bai Wutian sambil menatap roh api dengan santai. Anak nakal, apakah anak nakal itu adalah mereka, yang sedang berada di tempat hiburan itu? Tanya roh api kepada Bai Wutian. Iya, apakah mereka masih di sana?
Tanya Bai Wutian. Lia, aku baru saja dari sana. Karena awalnya aku takut kalau mereka akan membuat masalah, jadi aku telah memperhatikan mereka selama 3 hari ini, jawab roh api. Sial, orang ini awalnya membuat aku khawatir, tapi sekarang dia malah bersenang-senang, ucap wanita cantik yang tidak lain adalah Lin Niao. Lalu wanita yang satunya lagi, dia adalah wanita yang paling ditakuti oleh Bai kecil dan ketiga berandalan lainnya, wanita itu adalah Lin Feng'er. Anakku, kalian tidak perlu khawatir. Kita di sini akan menangkap semua berandalan itu. Setelah kita menangkap mereka, aku pastikan akan menggantung mereka di depan gerbang Istana Langit. Ucap Bai Wutian yang kesal dengan tingkah anaknya juga. Ayah tidak perlu turun tangan untuk menghukum mereka, biarkan aku dan adik Niao saja yang menghukum mereka, ucap Lin Feng'er. Awalnya Bai Wutian ingin datang sendiri ke sini, tapi Lin Feng'er dan Lin Niao tahu kalau dia akan menjemput para berandalan itu. Jadi dia akhirnya dengan terpaksa membawa mereka, itu setelah dibujuk oleh kedua wanita ini. Lin Feng'er yang telah lama tidak melihat Bai kecil, tentu saja dia sangat ingin melakukan sedikit hukuman kepada Bai kecil. Tapi dari pandangan Bai Wutian, Bai kecil pasti akan sangat menderita di tangan Lin Feng'er. Aku berharap kalian akan sadar setelah merasakan hukuman ini, ucap Bai Wutian di dalam hatinya. Sepertinya di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan, daripada kemarahan seorang istri. Roh api tiba-tiba saja mengerti sesuatu, itu setelah dia melihat Lin Feng'er dan Lin Niao. Menarik, aku harus melihat sendiri bagaimana orang-orang ini akan disiksa, gumam roh api. Secara tiba-tiba untuk pertama kalinya, roh api sangat tertarik akan sesuatu, dan hal yang membuat dia tertarik bisa dikatakan tidak terlalu penting. Ayo kita pergi ke sana, dan jangan biarkan berandalan itu kabur, ucap Bai Wutian sambil mengajak kedua wanita yang masih marah itu. Wush, aku harus ikut, ucap roh api sambil mengikuti ketiganya dari belakang. Saat mereka sampai di tempat hiburan yang menjadi markas kesenangan para berandalan itu, mereka tidak menemukan siapapun dari salah satu berandalan tersebut. Ini sudah jelas kalau semua berandalan itu sudah mengetahui kedatangan mereka, dan berhasil kabur sebelum mereka datang. Sial, aku akan menangkap kalian, teriak Lin Feng'er dengan kesal. Kamu tenanglah, kita pasti akan menangkap mereka, ucap Bai Wutian sambil menenangkan Lin Feng'er yang sedang marah. Mendengus, bagaimana jika aku membantu kalian mencari mereka? Ucap roh api dan menawarkan mereka bantuan, yang membuat Lin Feng'er langsung setuju dengan bantuan roh api. Itu bagus. Kalau begitu aku akan melihatnya, kemana mereka bisa lari, ucap Lin Feng'er yang terlihat menakutkan saat marah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.